Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 235. Sekarang Bara mengerti kenapa ekspresi wajah istrinya gelisah sejak tadi. Dia memegang tangan istrinya dan memberikan kecupan beberapa kali di sana. Jasmine, tidak ada lagi cinta yang aku miliki untuk Yulia. Dia masa laluku yang membuatku bahagia hanya untuk sesaat. Sedangkan kamu masa depanku, alasan aku bahagia untuk selamanya. Jadi, dia memberikan kecupan di keningnya. Jangan beranggapan aku masih mencintai. Masa laluku, di hatiku sepenuhnya hanya ada Allah, kamu dan putri kecil kita. Perasaan Jasmine lega mendengar kata-kata tulus yang membuat hatinya selalu tenang. Dan dia percaya akan kata-katanya. Suaminya tidak pernah ingkar janji. Ya, Yulia Aureta Nazira hanya masa lalu suaminya. Dan kini ialah istrinya dan berhak memiliki suaminya seutuhnya, begitu juga dengan hatinya. Maaf aku sempat meragukan muka. Aku hanya khawatir pada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bara terkekeh kecil lalu mengelus kepalanya. Tidak apa. Wajar kamu khawatir, kan aku. Proses move on-nya membutuhkan waktu yang sangat lem dari Yulia. Jasmine ikut tertawa. Dia jadi mengingat masa lalunya dulu. Lebih tepatnya 3 tahun dulu, setelah mereka menikah dia yang mencintai suaminya sedangkan suaminya tidak. Suaminya itu masih tetap bersikeras tidak bisa jatuh cinta padanya. Butuh 5 bulan setelah menikah bagi Jasmine menghapus perasaan cinta suaminya pada Yulia, walaupun banyak drama yang terjadi. Dan salah satu alasan Bara mencintainya adalah karena dia mengandung anaknya. Dan kemudian perasaan cinta itu mengalir seiring berjalannya waktu. Walaupun Jasmine pernah menyerah, dia bahkan pernah meminta bercerai. Tapi takdir baik padanya, sampai sekarang rumah tangga mereka masih bertahan dan harmonis. Setelah memakai abaya hitam dengan kerudung senada, Jasmine mulai melipat pakaian yang tersisa. Lihatlah banyak kotak besar yang isinya adalah barang-barang yang akan dia bawa. Kamarnya sampai kosong dan tersisa hanya lemari pakaian dan kasur saja. Kak Bara, tolong cari Sabia. Dia pasti ada di luar lagi main salju. Bulan ini adalah musim salju di Korea. Udaranya pun terasa sangat dingin. Jasmine khawatir pada putri kecilnya yang penyuka salju itu padahal tubuhnya lemah. Siap sayang, tolong masukin dokumen penting ke kardus ya. Baik kak, semua dokumen kan. Bara mengangguk, dia keluar dari kamar sambil memakai jaket tebal dan juga topi rajutnya. Keluar dari rumah seketika dingin terasa masuk ke tubuhnya sekalipun dia memakai jaket berbulu. Sabia, di mana kamu sayang? Ama memanggilmu. Cepat kembali ke rumah. Apa? Sabia di sini. Teriak seorang gadis berumur 3 tahun melambaikan tangannya yang terbalut oleh sarung tangan. Bara menatap ke asal suara lalu tersenyum lebar. Terlihat putrinya tengah bermain salju bersama Minah. Sabia Harsha Syafa, udah mainnya. Dan Minah, kamu juga kembali ke rumahmu. Eomeoni dan omamu pasti mencari. Bara berbicara dengan bahasa Koreanya yang begitu fasih. Anak kecil seusia Sabia mengerjap lalu membungkuk, memberikan hormat. Setelah itu dia berlari ke rumahnya yang berada di samping rumah mereka, tak lupa melambaikan tangan. Apa padahal aku lagi asik main lempar bola salju, kenapa apa malah menganggukku? Bara mengusap lembut kepala anaknya yang tertutupi oleh hijab. Ama khawatir kamu terus main salju di cuaca yang dingin seperti ini, takutnya nanti kamu demam tinggi lagi. Sore ini kan kita mau pergi ke Indonesia, di mana apa dilahirkan. Mata sipit Sabia membulat, dia melupakan hal itu. Indonesia? Tentu saja apa. Ayo kita masuk ke rumah dan bantu Ama mengemas barang-barang. Bara mengendong putri kecilnya dari depan lalu membawanya masuk ke dalam rumah.
Cadarnya nggak mau kamu buka. Kenapa juga kamu selalu mengikuti cara berpakaian Mu, padahal masih kecil? Sabia suka, apa? Soalnya mau mirip sama Ama. Bara hanya bisa mengangguk. Terhitung 2 bulan lalu putrinya ini tiba-tiba selalu memakai pakaian yang sama dengan istrinya. Mulai dari warna, style pakaiannya, dan menutup wajah cantik nan menggemaskan itu. Pagi ini minum susu dulu ya. Biar apa yang buat? No, Sabia lagi belajar puasa Senin Kamis sampai azan zuhur. Sabia udah janji sama Allah tadi malam soalnya Ama udah sembuh. Memang kemarin sore Jasmine jatuh sakit, kata dokter karena kelelahan dan dia juga demam tinggi. Sepanjang malam demamnya tidak turun dan saat itu Sabia berdoa jika Amanya sembuh dia akan melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis sampai waktu zuhur, sebab hanya sampai itu saja dia kuatnya. Dan juga dia akan memberikan celengan ayamnya pada Minah. Tentu saja Sabia memiliki alasan, kata sahabatnya ibunya tidak memiliki uang lagi hari ini sebab ayahnya terus menghambur-hamburkannya untuk kesenangannya sendiri. Sabia pun tidak tahu apa yang telah terjadi pada kedua orang tua sahabatnya. Tapi dia sedikit tahu jika ayah Minah suka minum minuman, entah minum apa. Sebab inilah dia memberikan celengan ayamnya pada Minah. Apa sebelum kita berangkat bisa aku berpamitan pada Minah dan Joma? Bibi. Tentu Sabia sayang. Kenapa nama putri dari Bara dan Jasmine bukan diberi nama Korea? Tentu saja karena Bara, dia sejak awal memilih nama Sabia Harsha Syafa karena artinya sangat indah. Sabia dalam bahasa Arab, artinya pagi hari. Putrinya ini lahir di pagi hari saat musim semi, karena itulah dia diberikan nama itu dengan harapan hidupnya selalu bahagia dan secerah indahnya pagi hari. Wajahnya pun seindah namanya, apalagi bola matanya yang terang. Benar-benar, putrinya ini adalah karunia terindah yang Allah berikan untuknya. Yulia mendapatkan kabar dari ayah mertuanya jika Bara kembali ke Indonesia. Setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya sahabat prianya itu kembali. Katanya dia akan menetap di Indonesia dan telah memiliki pekerjaan di sini. Dia bahagia. Tentu saja. Sebagai teman masa kecil, dia merindukan sahabatnya itu. Bagaimana rupanya sekarang? Dia hanya dapat kabar jika Bara telah memiliki seorang putri cantik. Tentu saja sudah lama Yulia tidak mendapatkan kabar dari sahabat itu. Lebih tepatnya Bara sengaja tidak memberikan kabar, dan alasannya pria itu sendiri yang tahu. Pastinya dia banyak berubah. Bara benar-benar beruntung karena menikah dengan wanita asal Korea. Siapa sangka jodohnya ternyata berada di negara lain, pantas saja dia begitu lama menikah. Sayang. Pikiran Yulia teralihkan ada suaminya yang sejak tadi menyupir. Kita sudah sampai di tempat tujuan, lanjutnya. Dia sejak tadi melamun dan tanpa sadar telah sampai. Menatap ke depan, terlihat papan besar bertuliskan nama Taman Kanak-Kanak Mutiara. Hari ini adalah hari pertama kedua anaknya yang telah berusia 6 tahun sekolah. Mas, aku penasaran kenapa kamu nggak nyekolahin anak-anak ke sekolah Islam yaitu Sekolah Raudatul Atfal. Bukannya, menjawab pria yang memakai jubah putih dan sorban yang melilit di atas kepalanya itu, melajukan kembali mobilnya, masuk ke sekolah taman kanak-kanak. Raudatul Atfal yang sering disingkat dengan RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6, di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentu saja anak-anak mereka akan belajar lebih fokus pada agama Islam saja. Sedangkan pendidikan di TK biasanya bersifat umum, dibandingkan dengan RA lebih menekankan pada keagamaannya.
Anak-anak di TK agamanya bisa macam-macam, ada Islam, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Tapi kalau anak Ra hanya Islam, kita bisa lihat ada TK Kristen, tapi kita tidak akan menemukan Ra Kristen. Karena Mas ingin mereka belajar bagaimana caranya bertoleransi. Selama ini kan kita hanya mengajarkan mereka tentang agama Islam, tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya bertoleransi. Nah, di tempat ini kata kepala sekolah TK-nya, banyak anak dari agama yang berbeda-beda. Sekolah di sini bukan hanya orang beragama Islam saja. Pelajarannya juga umum. Ini bagus untuk Hasan juga, biar otaknya gak terus-menerus fokus pada satu hal. Yulia mengangguk mengerti. Lalu mereka keluar dari mobil, dan terlihat para orang tua yang masuk ke sekolah untuk mengantarkan anak-anaknya. Hasan Hussein, kalian siap sekolah pertama di tempat ini? Teriak Yulia dengan semangat membara. Tidak menyangka rasanya kedua anaknya sudah masuk ke sekolah. Walaupun masih belum bisa berada di sekolah dasar. Siap dong Emi, seru Hussein yang memakai baju atasan biru muda dan celana senada. Tak lupa dasi di kerah bajunya. Hasan yang memakai seragam sama hanya berdeham sambil memeluk tasnya. Bisakan aku bawa Jojo? Tidak sayang, Jojonya Emi yang urus hari ini. Kamu fokus aja pada hari pertamamu sekolah. Ingat kamu harus bergaul sama teman kelasmu. Hussein bantu abangmu ya, sayang. Hussein mengangguk hormat. Siap Emi. Hasan hanya pasrah, memberikan tupai yang sejak tadi duduk di atas pundaknya pada Emi. Jojo baik-baik sama Emi, jangan nakal. Jojo mengeluarkan suara kecilnya. Ikram masih saja takut pada hewan peliharaan. Anaknya ini, kini ada di pundak istrinya, dia tanpa sadar mundur ke samping, menjaga jarak. Ayo kita masuk ke dalam. Emi sama Ubi mau titipkan kali langsung ke guru yang akan menjadi wali kelas kalian. Mereka berempat masuk ke sekolah besar tersebut. Ikram tidak asal memilih TK ini adalah tempat di mana dulunya istrinya sekolah. Dan dari sinilah Yulia bertemu dengan Bara, sampai sekarang mereka masih bersahabat dengan baik. Emi Ubi, Hussein bahagia karena bisa sekolah. Ternyata di sini banyak anak-anak seusia Hussein. Selama ini Hussein hanya punya teman di pesantren saja, tentu saja dia bahagia akan mendapat teman baru. Hasan juga bahagia kan? Tanya Kram membuat pandangan Hasan teralihkan pada Ubinya. Nggak tahu Ubi, kan Hasan belum menjalani kehidupan di sekolah ini. Pastinya menyenangkan. Nanti jangan gugup kali Bu Guru suruh kamu kenalin diri kamu ke semua orang. Kenapa ada acara perkenalan? Terus fungsi nama tag di sini apa? Hasan menunjuk nama di dada kirinya. Hasan tidak perlu mengeluarkan suara, tunjuk aja nama Hasan di sini. Selesaikan. Yulia dan Ikram saling pandang lalu menghela napas panjang. Putra pertamanya ini memang anaknya anti ribet, dia selalu mencari jalan mudah. Terus berjalan di koridor sekolah, sampai akhirnya mereka sampai di kelas yang akan menjadi tempat kedua anaknya belajar selama setahun ini. TKB itulah nama kelasnya, khusus untuk anak usia 5-6 tahun. Di depan pintu sudah banyak para ibu-ibu yang melihat anak-anak mereka dari jendela. Sepertinya hanya Ikram satu-satunya pria yang ikut melihat anaknya sekolah di hari pertama. Tentu saja kedatangan Ikram membuat ibu-ibu muda mencuri pandangan padanya. Sebagian orang mengenali Ustadz tampan itu yang suka ceramah di berbagai majelis, dan mereka tahu perempuan bercadar biru muda di sampingnya adalah istrinya dan kedua anak kembar itu anaknya. Keempat orang itu begitu tampan dan cantik, mereka kini menjadi pusat perhatian. Wow, banyak sekali teman-teman kelasku. Hussein begitu antusias, dia segera masuk.
ke kelas. Karena Hussein yang ceria dan mudah bergaul, dia langsung mendapatkan teman dalam waktu 3 menit. Sedangkan Hasan, dia langsung duduk di kursi paling depan mengeluarkan buku dan alat tulis lainnya. Tatapannya lurus ke papan tulis. Untuk orang tua tidak boleh masuk ke kelas, mereka hanya diperbolehkan melihat dari luar saja. Hussein begitu hebat, dia langsung menjadi pusat perhatian mengingatkanku pada aku saat kecil. Aku dulu centil dan semua teman-teman baruku mengeruminiku, seperti yang Hussein lakukan, ucap Yulia tersenyum cerah. Hanya sesaat saja, saat beralih menatap Hasan yang sendirian di meja paling depan. Yulia ingin memanggil Hussein untuk mengajak Hasan memperkenalkan abangnya itu, tapi dicegah oleh Ikram. Hasan bisa sendiri. Jika terus dibantu oleh Hussein, dia tidak akan maju sayang. Tapi Has, dia bisa. Entahlah, padahal dulu saat Ikram kecil dia tidak semenyendiri anaknya. Katanya Bara dan keluarga kecilnya hari ini akan tiba di Indonesia dan menetap di negara ini. Kapan mereka sampai? Pikiran Yulia sedikit teralihkan. Sore ini, mungkin mereka tiba ke Indonesia besok subuh. Halo anak-anak semuanya. Perkenalkan nama Ibu, Bu Lingga Dewi Arunaya. Kalian bisa panggil Ibu, Bu Lingga. Ibu yang akan mengajarkan kalian di kelas B1 selama setahun ini. Hussein berdiri dari bangkunya lalu mendekati Bu Guru cantik yang memakai pakaian Muslimah. Assalamualaikum Bu Lingga cantik. Kenalin aku Hussein. Ibu guru cantik banget tapi masih cantikan Emi Hussein. Mohon bimbingannya Bu. Bu Lingga berjongkok lalu mengusap kepala anak sebatas pinggangnya. Dari kebanyakan anak-anak yang ada, Hussein lah yang paling menonjol. Salam kenal juga Hussein. Ibu lihat sejak tadi kamu aktif banget kenalin diri kamu ke teman-temanmu, hebat kamu nggak malu-malu. Sekarang duduk di kursimu, nanti ibu suruh satu persatu orang maju ke depan dan kenalin diri kalian. Mulai dari nama dan impian yang kalian inginkan. Paham? Paham Bu Lingga. Hussein kembali ke bangkunya yang berada di samping abangnya. Dia menyengir pada sang abang yang menatapnya. Jangan terlalu akrab dengan orang yang baru, nanti kamu dimanfaatin, Sein. Terutama cowok gendut di belakang juga. Perintah Hasan membuat Hussein mengerjap tak mengerti. Dia menatap Nono, teman barunya di belakang yang melambaikan tangan padanya. Dia sejak tadi akrab dengan anak yang memiliki ukuran tubuh besar itu. Dia lucu apalagi tadi memberikannya snack. Cek, aku tahu mana yang baik dan mana yang buruk Bang Hasan. Nono baik kok, jangan curigaan jadi orang. Lagi pula kata Emi kan kita harus punya banyak teman di sini. Aku cuman khawatir Sein. Kamu orangnya selalu ceroboh, dan selalu merepotkan. Hasan kembali menatap Bu Lingga yang menyuruh barisan meja sebelah kiri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu di depan. Hasan dan Hussein berada di barisan sebelah kanan, mereka sepertinya akan menjadi barisan terakhir yang akan memperkenalkan diri nantinya. Iya abangku yang selalu berpikir negatif jika semua orang asing tuh jahat. Hussein yang anaknya aktif tidak tahan untuk tidak menarik pipi abangnya. Hasan hanya bisa menepis lalu balas menjitak dahi sang adik. Hussein tentu saja mengadu membuat Hasan terkekeh kecil, lalu berdehen saat tidak terasa kini giliran barisan mereka. Hussein terlebih dahulu maju sambil memperbaiki dasi kupu-kupunya dan juga rambutnya ke belakang. Anak ini begitu cool di mata anak-anak lainnya, apalagi di para gadis. Perkenalan namaku Hus. Udah tahu, teriak anak-anak di kelas dengan kompak membuat Hussein berdecak. Kesal. Bagaimana mereka tidak tahu coba, semua orang satu persatu Hussein kenalin dirinya.
Sampai telinga mereka bosan. Walaupun kalian tahu nama teman kalian, izinkan Hussein memperkenalkan diri lagi. Sahut Bulingga yang berdiri di samping Hussein. Ayo Hussein, lanjutkan. Kenalin, namaku Hussein Fahiri Al-Husain. Kalian semua pasti tahu nama belakangku yang bermarga Al-Husain. Keluargaku adalah pemilik pesantren terbesar di kota ini. Emi dan Ubiku orang tua yang hebat loh. Nanti aku bakalan kenalin kalian semua pada mereka. Apalagi Ubiku tampan keturunan Arab. Aku juga keturunan Arab, itu mengapa hidungku mancung. Bulingga berdeham canggung. Hussein, ibu hanya suruh kenalin nama kamu dan impian kamu aja. Itu udah cukup, soalnya waktunya sedikit. Nanti teman-teman yang lain gak kebagian. Hussein menyengir polos. Afwan Bu, aku terlalu antusias. Baiklah kalau itu. Ekem, jadi. Impianku adalah mengalahkan Bang Hasan dalam hal apapun, walaupun kadang selalu tertinggal sih. Teman-teman kelas semua tertawa, mereka merasa terhibur melihat tingkah polos nan aktif dari Hussein. Tuh impianmu Hussein. Bulingga meringis. Apa muridnya ini tidak memiliki impian lain? Ilya Bu Guru, aku ingin banget mengalahkan abangku dalam hal apapun, hohoho. Padahal aku selalu mengalah padanya, gumam Hasan pelan. Larat, jika dalam hal pelajaran dia tidak bisa mengalah, apalagi kitab dan menghafal Quran. Baik Hussein, semoga impian kamu terwujud ya. Sekarang giliran kakak kembar Hussein. Silahkan Hasan maju ke depan.